Hai, bapak-bapak, ibu-ibu, penatua, diaken, pengajar, juga pendeta-pendeta. Selamat bertemu kembali. Senang bisa hadir lagi menemani bapak-bapak, ibu-ibu dalam persiapan untuk menyambut hari Minggu 20 Juli 2024. Saya ingin menemani bapak-bapak, ibu-ibu semua dengan mencoba menghadirkan refleksi bertolak dari Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27 yang ditambahkan dengan Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Teks Lukas itu adalah tentang perumpamaan tentang uang mina. Sedangkan kita semua sama tahu Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 itu berhubungan dengan nyanyian ketika orang Israel pulang dari pembuangan, yang menekankan tentang orang-orang yang berjalan maju sambil meneteskan air mata, menabur sambil meneteskan air mata, akan pulang dengan sorak-sorai. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kebanyakan warga gereja, ya, teks ini tidak baru. Tetapi saya ingin menunjukkan hal baru yang menurut saya ditekankan Lukas dari perumpamaan tentang uang mina. Nanti dikaitkan tadi dengan Mazmur 126. Sekurang-kurangnya ada 4 poin baru yang saya ingin perlihatkan. Yang pertama, hadiah sorga atau kehidupan dalam kerajaan Allah bagi para pengikut Yesus itu bukan sesuatu yang melulu bersifat masa depan, melainkan terjadi masa kini, atau masa depan itu berdampak pada masa kini. Yang kedua, sorga atau hidup dalam kerajaan Allah itu tidak berada di luar dunia, di luar langit dan bumi yang kita miliki sekarang. Tapi mulai di sini, dalam langit dan bumi kita. Yang ketiga, urusan sorga itu bukan sekedar berdoa dengan nyali besar di gedung kebaktian atau di acara-acara KKR. Urusan sorga itu juga berdampak dalam komitmen menjaga hutan, mengurus pendidikan, membela orang miskin, dan menanggulangi korupsi. Atau setidak-tidaknya tidak melakukan korupsi. Dan yang keempat, waspada terhadap hasutan atau provokasi. Keempat poin ini saya ramu dalam tema dari uang mina menjadi misi kehidupan yang konkret. Nah, saya akan mulai dengan bertolak dari Mazmur 126. Saya mau mengajukan pertanyaan retoris begitu. Pernahkah saudara menanam sesuatu? Mungkin cabai di pot kecil atau pohon mangga di halaman rumah. Menanam itu adalah tindakan yang penuh harapan. Artinya menanam masa depan. Kita tidak tahu persis kapan tumbuhnya, seberapa besar hasilnya. Tetapi kita tahu kalau tidak ditanam, tidak pernah akan tumbuh. Dan juga tidak mungkin ada buah yang akan kita petik. Begitu juga hidup dalam kerajaan Allah. Kalau pemazmur tunjukkan hal kerajaan Allah dengan metafora dari dunia pertanian. Lukas dalam pasal 19 ayat 11 sampai 27 mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan ilustrasi dari dunia usaha atau istilah konkret sekarang dari UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah. Dua teks ini mengajak kita melihat diri sebagai penabur atau pedagang yang diberi mina, modal,
bukan untuk disimpan, tetapi ditanam dan dikembangkan. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata dan menegaskan itu. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ini bukan sekedar puisi puitis, tetapi prinsip iman. Tidak ada panen tanpa penaburan. Dan tidak akan ada penaburan tanpa keberanian atau nyali bertanggung jawab atas hidup hari ini. Begitu. Nah, Lukas menulis bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini karena ia telah dekat Yerusalem. Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah segera akan dinyatakan oleh Yesus. Artinya, banyak orang saat ini berpikir kerajaan Allah akan hadir secara instan. Seolah Yesus akan mendirikan kerajaan politik dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tentu saja dengan kekuatan militer, strategi perang, dan tindakan penghancuran. Tetapi Yesus meluruskan pengertian mereka. Ia adalah raja yang memang akan dinobatkan, tetapi terlebih dahulu harus pergi jauh, meninggalkan dunia ini. Dan baru suatu saat nanti, dia akan kembali. Masa kepergian Yesus inilah yang adalah masa hidup kita sekarang. Masa antara penaburan dan penuaian. Dan dalam masa inilah kita diminta untuk mengelola mina. Pakai Mazmur 126 artinya mengusahakan lahan pertanian. Sedangkan pakai Lukas 19 artinya berdagang. Segala potensi, kesempatan, panggilan hidup harus diperlihatkan dengan setia dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, dalam perumpamaan ini, mina memang adalah uang. Tetapi karena jenis teks ini adalah perumpamaan, maka mina juga berarti hidup yang kita miliki. Waktu yang kita jalani. Dalam perumpamaan ini, bangsawan memberi 10 hamba masing-masing satu mina. Mina bukan jumlah kecil. Sekitar 3 bulan gaji pegawai negeri saat ini. Tetapi yang lebih penting dari jumlahnya adalah bahwa mina itu bukan milik para hamba. Itu milik sang tuan yang dititipkan untuk dikelola. Lalu kemudian harus dipertanggungjawabkan, dilaporkan hasil pengembangan. Saudara-saudari, mina itu bisa berarti banyak dalam hal yang kita miliki. Talenta, karunia, potensi pribadi, peluang untuk belajar, bekerja, melayani, bersaksi, tanggung jawab dalam keluarga, di gereja dan di tengah-tengah masyarakat, di politik, di kesehatan, di laut, di kebun, di jalan, atau juga di pasar-pasar. Setiap orang diberi mina yang sama dalam satu hal, yaitu kesempatan untuk bertindak dalam terang kasih Tuhan. Tetapi hasilnya akan berbeda, tergantung pada kesetiaan kita dan manajemen pekerjaan yang kita lakukan. 2 hamba pertama menurut cerita Lukas berhasil menggandakan mina mereka. Tetapi hamba ketiga menyimpannya di dalam kain, tidak dihambur-hamburkan. Kelihatannya itu positif, tetapi sebenarnya bukan. Dia justru kikir atau dia justru malas, tidak mengembangkan mina, talenta, potensi, bakatnya untuk kebaikan orang lain. Ia menyimpannya bagi diri sendiri. Ia mengaku takut, namun sebenarnya dia malas dan tidak punya keberanian untuk bertanggung jawab. Ia ingin bermain aman, tetapi justru
kehilangan segalanya ketika bangsawan atau rajanya kembali dari perantauan. Ada hal yang menarik dari Lukas yang ditunjukkan melalui perumpamaan Yesus tentang uang mina, yakni Lukas menempatkan cerita itu setelah cerita tentang pertobatan Sakeus. Kalau cerita Sakeus kita simak dengan baik-baik, nampaklah bahwa sebelum bertemu Sakeus, sebelum bertemu Yesus, Sakeus berperilaku seperti hamba ketiga, rajin tetapi tidak punya nyali bagi sesama dan orang miskin, cerdas tetapi kikir terhadap orang yang berkekurangan. Sakeus menyembunyikan mina yang dia terima itu dalam kain, hanya untuk diri sendiri. Lukas pakai perumpamaan tentang uang mina setelah cerita tentang Sakeus untuk mengajar 3 hal. Pertama, kerajaan Allah dimulai di sini, di bumi, di masa kini. Kita adalah agen-agen kerajaan Allah. Nah, seringkali kita berpikir bahwa surga atau kerajaan Allah sebagai tempat yang kita masuki nanti setelah kematian. Padahal Yesus mengajar bahwa kehidupan surgawi dimulai dari cara kita mengelola hidup hari ini. Dan itu sebabnya Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi hari ini seperti di surga. Mereka yang tidak melatih diri dengan kesetiaan dan tanggung jawab dalam hidup sekarang tidak akan siap menyambut pemerintahan Kristus kelak. Bukan hanya tidak siap, malah mereka akan dilucuti, bahkan mereka akan dihukum. Menurut bacaan kita tadi, mereka itu akan dibunuh di hadapan sang raja. Nah, Mazmur 126 adalah pujian umat Israel yang pulang dari pembuangan. Mereka bersyukur karena Tuhan memulihkan keadaan mereka seperti aliran-aliran sungai di Negev. Tetapi mereka juga sadar bahwa pemulihan itu belum lengkap. Mereka masih harus bekerja keras. Mereka menabur dengan mencucurkan air mata karena realita di depan mata masih pahit. Tetapi mereka percaya Tuhan setia pada masa depan yang Ia janjikan. Demikianlah kita. Kita hidup di dunia yang belum sepenuhnya kerajaan Allah. Masih ada pertarungan. Peperangan sudah selesai, tapi pertempuran masih terus berlangsung. Dan karena itu, kita yang bekerja saat ini, bekerja dalam iman, menabur dalam pengharapan. Kita tidak menunggu pasif, kita bekerja, membangun, mengasihi, mengembangkan hidup. Karena kita tahu Tuhan akan datang kembali. Pelajaran kedua, sorga tidak berarti meninggalkan dunia. Lukas dengan tegas menolak gagasan bahwa sorga adalah kabur dari bumi. Sang bangsawan dalam perumpamaan tidak menghancurkan kota lama dan membuka kota baru di langit, tetapi kembali dan memerintah di tempat yang sama. Artinya, bumi ini tidak akan ditinggalkan Tuhan. Justru disinilah kerajaan Allah ditegakkan. Nah, gereja karena itu harus berhenti berpikir bahwa pekerjaan rohani berarti meninggalkan dunia. Tidak begitu. Menyanyi di gereja ya, tetapi juga ada tanggung jawab untuk membersihkan sungai. Berdoa di kebaktian oke, tapi juga menjaga hutan, mengurus pendidikan, membela orang miskin. Bila kita hanya fokus pada ibadah, tapi mengabaikan ketidakadilan, maka kita seperti hamba ketiga yang menyimpan mina dalam kain. Apalagi kita memang ibadah sungguh-sungguh, tapi kita justru jadi pelaku ketidakadilan.
Apalagi apabila kita bilang berantas kemiskinan, tetapi kita menjadi faktor yang membuat orang miskin makin menderita. Nah itu dia, kita jadi hamba yang menyimpan mina dalam kain. Potensi kita tidak dipakai untuk kerajaan Allah, tetapi untuk mengamankan zona nyaman kita sendiri. Dan itu bukan kesetiaan. Catat itu, bukan kesetiaan, itu kelalaian. Pelajaran ketiga, tantangan akan selalu ada bagi mereka yang mau bekerja demi kebaikan. Ini yang tidak disadari oleh hamba ketiga. Ia mungkin takut karena melihat penolakan terhadap bangsawan yang akan menjadi raja. Ada pihak-pihak yang tidak suka perubahan, tidak rela bangsawan itu berkuasa. Maka bisa jadi hamba itu terprovokasi. Untuk apa ya saya kerja kalau nanti raja itu gagal? Lebih baik saya diam saja, memilih zona nyaman. Nah itu sama seperti kita hari ini. Kadang kita takut mengembangkan potensi karena lingkungan tidak mendukung. Kita ingin melayani tapi takut dikritik. Ingin berbicara tetapi takut dipermalukan atau diolok. Ingin jujur tetapi sistem terlalu korup, maka kita juga ikut korup. Tapi perumpamaan ini mengingatkan, tantangan itu nyata, tetapi tanggung jawab tetap harus dijalankan. Jangan biarkan orang lain mendikte kesetiaanmu kepada Tuhan. Jangan jadi seperti hamba ketiga, diam karena takut. Padahal Tuhan sudah melengkapi dengan cukup talenta, potensi, keterampilan, bahkan juga kuasa atau otoritas. Nah, sekarang apa arti semuanya itu bagi kita hari ini? Bagi para pelajar dan mahasiswa, juga dosen-dosen, mina adalah waktu dan kesempatan untuk belajar. Juga untuk mengajar secara bertanggung jawab. Gunakan itu untuk menyiapkan dirimu menjadi terang. Simpul pembebasan. Bukan hanya pintar, tetapi juga berintegritas dan cinta pada sesama. Bagi orang tua, minamu adalah keluarga yang Tuhan titipkan. Didiklah anak-anak dengan nilai kasih, hormat, kerja keras, dan takut akan Tuhan. Jangan berpikir pergi menginjil ke desa, mentobatkan orang-orang di pulau yang lain, tetapi anak sendiri diabaikan. Tanggung jawab membesarkan dan mendidik mereka dilalaikan. Bagi pengusaha, petani, buruh, pegawai, minamu adalah pekerjaanmu. Apapun jenisnya, kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas dalam cinta akan Tuhan. Kerja yang jujur dan produktif, itu adalah wujud pelayananmu kepada Tuhan. Jangan justru bertobat, artinya berhenti jadi guru untuk jadi penginjil. Tidak lagi menjadi pengusaha tetapi menjadi pengkhotbah keliling. Itu baru disebut melayani Tuhan. Tidak begitu. Kerjakan tugasmu. Di mana engkau bekerja. Dan tunjukkan imanmu, pelayananmu kepada sesama di dalam pekerjaan itu. Dan bagi gereja serta pelayan-pelayan, pendeta-pendeta, penatua, diaken, pengajar, minamu adalah komunitas dan pelayanan. Jangan puas hanya dengan rutinitas ibadah. Mari mengembangkan pelayanan yang kontekstual, menjawab kebutuhan nyata jemaat dan masyarakat. Pendidikan mereka harus ditingkatkan, kesehatan mereka harus diperhatikan, pemberdayaan ekonomi harus didorong, advokasi keadilan perlu diperjuangkan. Dan yang paling penting adalah jangan eksploitasi mereka untuk kenyamanan kelompok atau pribadi. Bekerjalah bagi orang-orang miskin. Itu yang Yesus maksudkan dengan orang miskin selalu ada padamu. Bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk membaharui komitmen kita melayani Kristus.
tetapi juga untuk memurnikan motivasi batin kita, memakai talenta dan karunia untuk kebaikan. Jangan jadi seperti hamba ketiga. Sakeus pernah menjadi hamba ketiga. Kunjungan Yesus ke rumahnya membuat Sakeus berubah. Dia jadi hamba kedua dan pertama. Ia tidak lagi membungkus talentanya dalam kain. Ia tidak hanya bekerja untuk mendapatkan kenyamanan bagi pribadi dan keluarga. Sakeus siap menghadapi risiko, rela berkorban, hidup dalam semangat bela rasa. Mazmur 126 menyanyikan, siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara-saudariku, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar, Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, Tuhan sudah memberikan mina kepada kita. Ia mempercayakan kita dengan hidup ini, dengan kesempatan, dengan berkat, bukan untuk kita simpan, tapi untuk kita kembangkan. Yesus akan datang kembali, dan ia akan bertanya, apa yang kau lakukan dengan hidupmu? Jangan sampai kita berkata, Tuhan, aku takut, jadi aku diam saja. Itu bukan iman. Itu ketidaksetiaan. Itu bukan kejujuran. Tetapi itu pemberontakan. Lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal karena tidak berani. Ingat, Tuhan tidak mencari hasil spektakuler, tetapi kesetiaan dan tanggung jawab. Kita menabur, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita bekerja dan terluka barangkali, Tuhan akan memulihkan. Mari kita hidup sebagai hamba yang bertanggung jawab. Jadikan hidup ini ladang pelayanan. Tanamlah mina yang Tuhan beri di tanah yang nyata, yaitu keluarga, gereja, masyarakat. Di tengah-tengah kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi. Supaya mina itu menjadi predator yang memakan habis korupsi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Bekerjalah dengan iman, kasih, dan keberanian. Karena siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Dan siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, penatua, diaken, pengajar, dan pendeta-pendeta, saya menambah kebiasaan baru dalam catatan refleksi yang saya berikan, yaitu ditutup dengan doa singkat. Dan karena itu izinkan saya menaikkan doa singkat sebagai penutup. Ya Tuhan, Engkau sudah mempercayakan kami dengan hidup yang berharga. Ajar kami untuk tidak menyimpannya dengan takut, tetapi mengembangkannya dengan setia. Di tengah tantangan dan penolakan, berilah kami keberanian untuk terus menabur. Percaya bahwa Engkau akan memberi penuaian. Jadikanlah hidup kami ladang kerajaan-Mu. Kami minta ini dalam nama Yesus, Sang Raja yang akan datang kembali. Amin.